Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyahdi Samudra dari kelompok 6. Pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Beranggotakan Arifah Mutmainah, Farhan Mujibur Rahman, Rahmatunisa, dan Teguh Hafiz Izham. Baik, latar belakang. Showermind adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna menghemat air saat mandi atau kegiatan lainnya dengan pendekatan yang praktis dan interaktif. Tantangan penggunaan air bersih di rumah tangga, terutama akibat mandi ataupun mencuci pakaian dan alat makan yang tidak efektif, menjadi perhatian utama yang ingin diselesaikan oleh aplikasi ini. Aplikasi ini menawarkan fitur-fitur seperti penghitungan debit air secara real time, avatar dan kostumisasi, halaman literasi yang edukatif, notifikasi saat penggunaan air melebihi rata-rata, serta visualisasi data dalam bentuk grafik. Dengan memadukan teknologi dan gamifikasi, Showermind tidak hanya membantu pengguna memantau konsumsi air, tetapi juga mendorong perubahan kebiasaan mandi yang menjadi lebih hemat dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta membantu masyarakat dalam menghemat air dalam penggunaan sehari-hari seperti mencuci piring dan juga baju. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Pada bagian secondary research, pertama ada pengembangan smart shower, yaitu sistem berbasis IoT memungkinkan pemantauan suhu air dan efisiensi penggunaannya, meskipun sensitif terhadap kondisi cuaca ekstrim. Kedua, teknologi berbasis IoT dan sensor. Sensor aliran air memungkinkan pemantauan debit air secara real time, meskipun memiliki tantangan terkait akurasi akibat tekanan air. 3. Penerapan gamifikasi. Gamifikasi dianggap mampu mengubah perilaku dengan memberikan tantangan dan penghargaan, serta meningkatkan motivasi dalam efisiensi penggunaan air. Keempat, visualisasi dan edukasi. Infografis tentang pencemaran air meningkatkan kesadaran masyarakat meski kurang berdampak langsung pada perilaku. Lalu ada competitive audit. Pertama ada bed timer, membantu pengguna mengatur waktu mandi dengan pengingat suara, yang bertujuan untuk mengurangi durasi mandi dan pemrosesan air. Lalu ada plan nanny, yaitu menggabungkan elemen permainan di mana pengguna menumbuhkan tanaman virtual berdasarkan konsumsi air dan memotivasi kebiasaan yang lebih baik. Lalu ada My Water, yaitu menyediakan statistik dan pengingat terkait konsumsi air, tetapi lebih terfokus pada hidrasi. Lalu ada primary research. Pada responden, wawancara dilakukan dengan pengguna beragam, termasuk gamer, non-gamer, kelompok usia 20-45 tahun dan lebih dari 45 tahun, untuk memahami kebutuhan dan motivasi mereka dalam menghemat air. Lalu harapan utamanya, statistik visual yang sederhana dan motivasi berbasis gamifikasi seperti poin dan hadiah, dan kemudahan akses terutama bagi pengguna dengan keterbatasan teknis. Lalu untuk prioritas, kemudahan dan kenyamanan bagi semua usia, termasuk konektivitas dengan perangkat pintar. Baik, saya Rahmatunisa akan menjelaskan bagian visioning. Jadi visioning ini telah merangkum berbagai kebutuhan dan fitur yang relevan untuk keluarga dan anak-anak serta generasi muda. Berdasarkan analisis dari Affinity Notes yang dikumpulkan selama wawancara pengguna. Dengan implementasi fitur-fitur ini, aplikasi diharapkan dapat meningkatkan penghematan dan keefisienan penggunaan air saat mandi. Selanjutnya, flowchart. Pertama start, kemudian ke halaman login, lalu input username dan password. Jika tidak berhasil, kembali ke halaman login dan menginput username dan password kembali. Dan jika berhasil, ke halaman home, kemudian data penggunaan air, kemudian more, kemudian diagram data penggunaan air, dan finish. Selanjutnya ada start, ke halaman login, input
username dan password. Jika tidak berhasil, ke halaman login lagi, menginput ulang. Jika berhasil, ke home, kemudian ke halaman informasi, artikel informatif, lalu finish. Selanjutnya ada flowchart untuk profil. Pertama start, kemudian ke halaman login, input username dan password. Jika tidak berhasil, kembali ke halaman login lagi untuk menginput ulang. Jika berhasil, ke home, kemudian ke profil, kemudian ubah profil. Jika tidak, kembali ke halaman profil. Jika simpan perubahan, jadi keluarnya perubahan telah disimpan. Kemudian finish. Selanjutnya untuk flowchart halaman reward. Pertama start, kemudian halaman login, input username dan password. Jika tidak berhasil, kembali ke halaman login, kemudian menginput ulang. Jika berhasil, ke halaman home, kemudian ke halaman reward, kemudian climb. Jika poinnya cukup, akan keluar hadiah telah diklaim. Jika poinnya tidak cukup, akan keluar poin tidak cukup, kemudian finish. Kemudian user dan VPC untuk pengguna usia 20 sampai 45 tahun. Jadi pengguna usia 20 sampai 45 tahun ingin menghemat air untuk efisiensi dan lingkungan. Namun terkendala waktu dan motivasi. Aplikasi ini menawarkan pengingat, panduan hemat, dan rekomendasi personal agar mereka bisa mengelola konsumsi air secara praktis dan ramah lingkungan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi hasil kerja kelompok kami. Bagian selanjutnya adalah user dan VPC. Yang pertama, user dan VPC untuk pengguna di atas 45 tahun. Jadi pengguna di atas 45 tahun itu ingin menghemat air untuk mengurangi biaya dan menjaga lingkungan, tetapi terkendala kebiasaan lama dan kurangnya kesadaran. Aplikasi kami itu menawarkan pengingat, pemantauan penggunaan air, dan juga fitur interaktif untuk membantu mereka lebih efisien dan ramah lingkungan dalam mengelola konsumsi air di rumah. Nah, selanjutnya itu untuk user dan VPC terhadap pengguna gamer. Jadi pengguna gamer itu ingin pengalaman hemat air yang seru dan kompetitif. Aplikasi kami itu menawarkan gamifikasi dengan tantangan harian, ada leaderboardnya juga, kemudian ada reward untuk menjaga motivasi dan konsistensi pengguna. Selanjutnya itu ada user dan VPC untuk pengguna non-gamer. Jadi pengguna non-gamer itu ingin menghemat air secara efisien tanpa mengganggu rutinitas mereka. Mereka membutuhkan antarmuka yang sederhana, statistik bulanan yang mudah dipahami, dan juga notifikasi yang ringan. Aplikasi kami itu menawarkan fitur pemantauan penggunaan air, tantangan harian yang relevan, serta rencana penghargaan untuk mendukung efisiensi dengan cara yang praktis dan nyaman. Selanjutnya ada BMC System. Nah, aplikasi ini tuh ditujukan untuk keluarga dan generasi muda peduli lingkungan dengan fitur pengingat real time, statistik penggunaan air, tantangan, dan juga penghargaan. Akses melalui Play Store didukung pengembang, data, dan mitra seperti Badan Pengelola Air. Pendapatan dari langganan, iklan, dan juga transaksi dengan fokus biaya pada pengembangan, pemeliharaan, dan juga pemasaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Mujibur Rahman dengan NPM 23081070178. Baik, saya dari kelompok 6 HCI, dan adapun anggota kelompok 6 terdiri dari Arifah Mutamainah, Rahmatun-Nisa, Teguh Hafizah, Rian Hadi Samudra, dan saya sendiri. Baik, saya di sini akan memperkenalkan hasil dari kerja kelompok kami yang tugas untuk membuat Figma. Adapun judul dari tugas kami ataupun proyek kami adalah Showerman, yang mana
aplikasi untuk menghemat air berbasis gamifikasi atau game. Baik, pada tampilan awal, kita di sini bisa melihat sync up, email, username, password, dan nomor rekening. Ketika kita sudah mengisi semua data tersebut, maka kita bisa untuk memasuki halaman utama dari aplikasi ini. Kemudian terdapat beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Baik, pertama pada fitur beranda. Di sini kita bisa melihat karakter dalam aplikasi ini, yang mana aplikasi ini karakter ini didapatkan dari hasil ataupun reward dari tugas-tugas yang sudah disediakan oleh aplikasi ini, karena pada dasarnya aplikasi ini berbasis game. Kemudian pada fitur lain, di sini terdapat jumlah penggunaan air kita dalam kurun waktu sebulan. Adapun bisa kita lihat 43% di sini, dan juga ada meteran di sini, yang mana meteran ini diukur dari jumlah persentase penggunaan air kita kemarin dengan hari ini. Apakah jika penggunaan air ini 100%, maka jumlah penggunaan air kita setara dengan yang kemarin. Apabila jumlah itu akan terus naik setiap kita menggunakan air. Kemudian kita tekan more. Nah, di sini terdapat presentasi statistik penggunaan air kita. Kemudian kita beralih ke fitur lain seperti ini. Ini fitur edukasi, yang mana fitur ini bisa memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya untuk menghemat air. Dan juga di sini ada fitur reward, yang mana di fitur reward ini terdapat tugas-tugas yang bisa dijalani oleh user. Ketika user tersebut memenuhi tugas tersebut, maka ia akan mendapatkan poin, yang mana poin itu bisa dikumpulkan, kemudian akan mendapatkan karakter baru yang bisa didapatkannya. Kemudian terdapat fitur ubah profil. Jadi pada profil terdapat data-data dari user di sini. Kemudian kita bisa ubah profil apabila data kita tidak sesuai. Ketika kita sudah yakin data tersebut sesuai, maka kita bisa menekan untuk simpan perubahannya. Kemudian itu saja dari saya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, aplikasi ShowerMind hadir sebagai solusi inovatif untuk membantu pengguna menghemat air saat mandi ataupun hal-hal lainnya seperti mencuci piring ataupun mencuci pakaian. Melalui pendekatan gamifikasi dengan fitur seperti penghitungan debit air secara real time, avatar yang dapat dikustomisasi, halaman literasi, notifikasi, dan grafik penggunaan air, aplikasi ini tidak hanya mempermudah pemantauan konsumsi air, tetapi juga mendorong perubahan kebiasaan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. ShowerMind diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku hemat air, terutama di kalangan keluarga dan generasi muda. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.